Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Severdina Buulala, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Mata kuliah Administrasi Pendidikan Kristen. Di sini saya akan membahas tentang administrasi kurikulum. Bagian A, pengertian administrasi kurikulum. 1. Pengertian administrasi. Secara harfiah, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrate, yang berarti membantu, melayani, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris disebut administration. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. 2. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nution 2008 halaman 5 menekankan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar yang disusun untuk bawahan dan bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan staf pengajarannya. Bagian B, paradigma dan perencanaan kurikulum. 1. Pengertian paradigma. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Bagian C, struktur dan fungsi kurikulum. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana dikutip Abdul Manap 2013 halaman 87-90, perencanaan dan penyusunan kurikulum harus memperhatikan struktur kurikulum, alokasi waktu, dan penetapan kalender akademik. 1. Struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dengan kegiatan pembelajaran. 2. Alokasi waktu. Permulaan tahun belajar adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. 3. Penetapan kalender. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran. Bagian D, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan perpaduan antara 2 kurikulum atau lebih, sedemikian sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan dalam aplikasi belajar mengajar diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta pembelajaran menjadi bermakna karena senantiasa mengkaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dilihat dari organisasi kurikulum, ada 3 tipe kurikulum, yaitu 1. Separated subject kurikulum, 2. Correlated kurikulum, dan 3. Integrated kurikulum. Bagian E, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu
sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip dan ketentuan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9, yaitu 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. 2. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas baru. 3. Kegiatan yang berhubungan dengan murid. 4. Kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. 5. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 6. Kegiatan pelaksanaan kurikulum. 7. Kegiatan pelaksanaan pengaturan alat. 8. Kegiatan dalam bimbingan dan pemulihan. 9. Kegiatan yang berkenan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru. Bagian F. Pengawasan dan evaluasi kurikulum. Pengawasan identik dengan controlling, juga berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administrasi untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, dan evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Bagian G. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum. Oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Model-model pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu model administratif, model pendekatan, grassroots, model demonstrasi, model Beksam, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Tabas inverted model. Sekian penjelasan dari saya mengenai administrasi kurikulum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.